Udah di Saberham menjadi nggak balik lagi ke High Friend. Ya masih di High Friend lah, tapi kan ini di Saberham menja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Gitu ya. Itu setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam setengah 11. Ngobrol bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip untuk ngomongin banyak hal, untuk ngobrolin banyak hal, untuk cerita banyak hal, untuk jawab pertanyaan Anda. Itu yang paling utama sih sebetulnya Good Shell ya. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya silakan 081525225949 atau 081575780949. Silakan. Kirim pertanyaannya ke kita, kirim sekarang. Boleh banget 081225225949 atau 081575780949. Yeay, saya sapa terlebih dahulu. Yang sudah join barengan dengan kita, yang sudah kirimkan WhatsApp-nya silakan. Belum ada yang kirim. Ada deh. Saya sama Bu Eli sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih, tapi masih ternyata. Selamat pagi, Bu. Ya, dah. Pagi, Bu. Pagi Ningrum, Ya, apa kabar, Ibu? kabarnya dahsyat luar biasa. Di mana ini? Di Kota Semarang kah? Iya Ningrum, Nggak ada pesan sponsor lagi di jalan soalnya. kemarin darurat Oh. harus pergi. Tapi puji Tuhan lancar loh selama siaran 1,5 jam minggu Oh lalu. betul, kan Tuhan Yesus beserta kita. Iya, padahal lagi di jalan, lagi mau pergi kemana gitu. Nah, tapi eh, tetap tetap lancar siarannya kita. Nah, di hari ini buat Anda yang mungkin mau nanya loh, monggo silakan 0815225949 atau 081575780949. Karena sampai jam setengah 11 nanti kita akan ngobrol bersama dengan Bu Elis untuk jawab pertanyaan Anda. Yuk, ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan ini nggak sering sih, tapi pernah juga ada yang tanya. Tapi nggak apa-apa lah ya kalau ada yang tanya lagi. Mungkin case and ininya berbeda. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu, mengapa semakin kita mendekat pada Tuhan, terasa semakin banyak masalah dan persoalan? Iya, itu biasa dong. Setannya cemburu. Dia kepengen kita deket dia, begitu kita deket ke Tuhan. Nah, dia kepengen gangguin kita supaya kita lepas daripada Tuhan. Padahal kalau kita udah balik ke Tuhan, balik ke udah deket ke iblis, dia juga nggak ngapa-ngapain sama kita gitu loh. Itu Mm-mm. biasa. Mm-mm. Ya, Kalau itu yang bisa. terjadi, lalu apa yang dilakukan? Loh ya udah kita bertahan aja. Ini nih, kalau kita bisa bilang gini, kita punya pacar ini ya. Dulu pacarannya sama setan gitu. Mm-mm. Begitu ada ini Tuhan Yesus yang ganteng, baik hati, murah hati datang. Kita mau ikut nih ganti pacar nih sama Tuhan Yesus misalnya. Ini contoh loh ya, mempermudah aja loh ya. Ya. Akhirnya kita mau deket nih sama Tuhan Yesus yang ganteng, baik hati, murah hati. Oh, dia pasti kebakaran jenggot. Dia pasti berusaha mati-matian ngerebut kita untuk kita tidak boleh Mm. tinggalin dia. Padahal nanti ketika kita udah sama dia, ya Mm-mm. didiemin aja, dibiarin aja. Makanya kalau sudah gitu, ya apapun yang terjadi kalau kita udah ngambil keputusan percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, godaan seperti apapun kita harus bertahan. Mm. Ya, maka Mm. di Yakobus 1 kan dibilang berbahagialah orang yang sudah melewati itu semua. Baca Yakobus aja Ningrum Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang Yes, siapa yang mengasihi Dia. betul, betul. Oke, jadi kuncinya adalah ini Yakobus 1 ayat 12. Bertahan karena kita akan berbahagia. Mm-mm. Nah, jadi kalau ada pencobaan bukan sedih tapi justru harusnya bahagia gitu ya, Bu. Yes, Respon betul. respon alaminya seringkali kan sedih, bingung gitu-gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kita tahu kita lagi berjuang merebut suatu harta terpendam atau hal yang berharga, pasti kita gigih ningrum. Pasti kita akan melakukan pertandingan itu dengan tekun. Ya kan? Ya, Makanya jangan dilupakan mahkota kehidupannya itu loh. oke. Kalau sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang tidak akan layu itu. Oke. Lanjut ya. Semoga jelas ya buat yang bertanya. Yang mau nanya boleh loh 081225225949 atau 081575800949. Bu Pak Unang, Bu In, Pak Eko DJ, selamat pagi. Dan ini ada pertanyaan lagi, kita jawab lagi ya. Buat Anda Guntur Syahuli yang mau nanya boleh. Selamat pagi Bu, mau nanya di Kolose 3 ayat Pagi. 24. Kolose 3 ayat 24 gini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa yang dimaksud bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah di situ, Bu? Terima kasih. Nah, kita ini semua pasti punya bagian yang ditentukan sebagai upah. Misalnya nih, kita ini ya, seperti kita ini kerja nih ya, sebagai hamba atau sebagai pegawai, iyalah paling kecil PRT lah, pegawai rumah tangga. Kita ini kan punya upah yang telah ditentukan menjadi bagian kita. Misalnya upahnya PRT yang kerja, terus upahnya supir, atau upahnya kepala rumah tangga, atau kepala, semua kan punya bagian toh. Nah kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka kalau kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kita lakukannya untuk manusia, tapi sebetulnya kalau kita lakukan dengan ukuran ketulusan hati, standarnya Tuhan, kitanya akan terima upah dari Tuhan yang telah ditentukan menjadi bagian kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita dan kita ini hambanya. dari kehidupan ini tuh ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Terutama, nah itu loh, ada mahkota kehidupan, mahkota sukacita, mahkota abadi yang tidak akan layu. Itu semua ada beberapa jenis macam upah yang Tuhan berikan buat kita. Saya nggak hafal, mahkota kehidupan, mahkota sukacita, mahkota abadi. Ya pokoknya ada beberapa itu yang nggak akan layu, yang akan kita terima nanti, ya. Cukup jelas kah, Ningrum? Jelas. Jadi kalau kita mengerjakannya dengan tekun, kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, karena memang kita sedang melakukan itu gitu ya, Bu. Tuhan yang akan memberikan itu sudah ada, upahnya itu sudah ada gitu. Nah, tapi kita sedang melakukannya. Ini masih jam kerja loh gitu. Nah, tapi ya upah tuh ya kadang-kadang itu apa yang kita nggak duga itu juga Tuhan tetap kasih kok. Misalnya upah itu tidak selalu dalam bentuk materi, ya, bukan nggak selalu. Misalnya
kita habis direndahkan orang gitu ya, kita tetap tahan, kita tetap mengampuni, kita nggak marah, kita nggak jengkel. Di hari yang sama ini cuman bedanya berapa jam, itu Mm, tuh Tuhan bisa kasih upah penghiburan buat kita loh. Sehingga ya. kayaknya kita ini dapat kekuatan, tiba-tiba ada orang yang mengatakan sesuatu yang buat kita ini bangkit kembali, misalnya gitu. Aduh, misalnya ada sesuatu kata yang pokoknya langsung ditinggikan Tuhan lah kita gitu. Mm, mm, mm. Kadang-kadang bisa spontanitas. Jadi penghiburannya langsung datang gitu ya. Terus Ya, eh, ya, Tuhan langsung Tuhan tahu loh apa yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi gitu ya, Bu ya. ya, ya. Oke. em, Apalagi kalau Tuhan tahu kita udah nggak kuat gitu ya. Tapi ketika kita tetap masih dengan tekun bertahan, ngucap syukur, lepasin pengampunan ya, nggak lama itu kayaknya Tuhan bisa segarkan kita kembali. Itu ya saya betul. sering itu, Mm, sering banget. mm, Nanti entah anak saya, entah cucu saya, entah karyawan saya satu tuh bisa bisa buat gaya lucu yang buat saya bisa ketawa, jadi nggak jadi sedih gitu tuh ada selalu Ningrum. iya betul, betul. Jadi Tuhan tuh udah siapkan apa ya istilahnya gini, tahu kita sedang menghadapi sesuatu yang ya memang harus kita hadapi kan gitu ya, itu memang harus kita hadapi gitu. Tapi ketika kita harus melewati itu, Tuhan sediakan penghiburannya gitu ya di dalam hidup kita. Dan itu juga bukti kasihnya Tuhan buat kita gitu ya. Aduh, kalau nginget gitu tuh kayak kayak mau nangis aja deh. Bukan nangis sedih Ya. ya, nih. saking bahagianya gitu mengalami itu. Oke. Lanjut, silahkan yang mau nanya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Mungkin lagi pada sibuk kali ya. Iya. Ya tapi nggak apa-apa loh, masih ada pertanyaan yang udah tanya-tanya juga masih ada. Tapi silakan loh kalau yang mungkin mau tanya sekarang boleh. Nggak usah Sibuk nunggu-nunggu itu nanti. tiap hari loh Ningrum. Iya Kita betul. semua juga sibuk loh tiap hari. Eh, ini loh, ini kita tuh tahun 2025. Kita tuh sudah masuk bulan kedua dan sudah mau berakhir. Yes, betul. Itu kayak yang, ya, Iya loh. ya kan Bu? Saya, saya tuh sibuk dari sejak berangkat itu sampai rasanya mata udah lengket ke begitu duduk diam kepengen tidur. Gara-gara nyedot kopi ya cucu saya 3 sedotan, saya nggak tidur loh Ningrum. Baru tidur tuh tadi malam ini loh pules. Dari kemarin itu nggak tidur, bahkan kemarin hari Selasa itu saya Senin Selasa itu saya nggak tidur sama sekali. Baru malam Oh, ini ku nikmati tidur yang nyenyak. iya, tapi beneran loh. Kita tuh kayak yang ngejalanin hari tuh kayak yang bener-bener karena kita tuh melakukan banyak hal mungkin ya, terus memikirkan banyak hal gitu ya. Terus kemudian tahu-tahu loh, oh ini udah Februari, udah tanggal 26. Terus udah kok udah mau bulan Maret ya ampun, tapi ya sudahlah. Apapun gitu ya waktunya, bulannya, harinya, tapi yang penting Tuhan beserta kan itu sudah satu hal yang luar biasa sih. Lanjut, Amin. bagaimana Bu cara memastikan kalau Allah sedang meminta saya untuk melakukan sesuatu? Terima kasih. Bagaimana tahu memastikan bahwa Mm, Allah lagi ingin melakukan sesuatu buat kita. Atau kita tuh sedang disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu gitu loh Bu. Biasanya di hati kita, biasanya ya di hati kita tuh ada dorongan. Mm, Dorongan dan gini otak kita nolak, mm, enggak ah, tapi hati terdorong.
Padahal otak kita nyangkal, aduh rasanya enggak deh, enggak lah, males gitu ya. Tapi Tuhan itu hatinya tetap kepengin. Terus yang kedua itu ya, begitu bangun tidur pun bisa tiba-tiba ingat harus melakukan apa yang Tuhan mau lagi. Nanti ketemu orang pun, atau dengar firman pun, atau apapun ya, itu kayak selalu mengingatkan kita untuk kita melakukan hal itu. Hmm. Hmm. Terutama hatinya. Tapi ini kalau perkara hati, kita mesti bedakannya begini. Ada kalanya, apalagi orang yang punya sifat keras ya. Kalau sudah kepingin melakukan sesuatu, apapun dia harus lakukan. Nah, ini buat orang yang seperti itu, yang harus waspada. Mesti benar-benar teruji beneran, benar nggak ini maunya Tuhan atau maunya kita. Kalau buat orang-orang yang keras hati, kalau sudah mau nggak bisa dipenggak, nggak bisa dicegat, nah itu yang dia paling bahaya. Artinya kalau buat orang-orang seperti ini PR-nya gimana Bu? PR buat memastikan. Justru harus teruji beneran. Karena yang saya perhatikan buat orang-orang yang kalau sudah punya kemauan keras itu harus mengerjakannya, itu itu yang paling bahaya kan. Cara mengujinya lihat, kalau itu dilakukan untuk orang yang Anda suka, yang Anda sayangi dan Anda cintai, nah itu mesti direm. Biasanya tuh keinginan hatinya sendiri, ambisinya. Ya. Ya. Coba tanya, itu orang yang Anda suka enggak? Oh, kalau Anda sayang, cinta, suka, pasti tetap dikerjakan. Tapi coba, itu bukan untuk siapa-siapa, bahkan orang yang paling Anda enggak sukai. Biasanya Tuhan melatihnya begitu dulu. Justru buat orang yang nggak terpikirkan atau bahkan orang yang mungkin ya kalau orang ngomong tuh musuhnya gitu ya. Orang Jawa bilang bencek ke. Kalau sama orang-orang seperti itu malah justru itu memang Tuhan sedang melatih kita gitu ya untuk melakukan sesuatu. Kalau ditanya menguji, maksudnya menguji ini diuji dengan apa, Bu? Menguji dengan banyak hal dong, terutama hati kita, pikiran kita. Misalnya yang saya kasih tadi tahu, cinta ini, sayang. Hati kepengen banget ngasih dia sesuatu. Ya. Nah ini mulai mengujinya gini, apa benar Tuhan, kalau ini karena ambisi keinginanku, ya udah, aku nggak mau nginget lagi dan aku nggak mau mikirin lagi. Tapi biasanya akan tetap teringat karena memang setan itu gini, Ningrum. Misalnya nih, kita memegang barang yang kita sukai, ya, ini kita pegang nih, anggap aja udah bantal gitu ya. Kita sudah nyerah gini, Tuhan, ini Tuhan, aku serahin bantalnya itu sudah diserahin di tangan Tuhan, tapi di ujung bantalnya itu biasanya kita masih pegang. Pucuk orang Jawa bilang pucuk itu mesti kita cekelin, kita pegangin, digocei. Yang bantal yang besarnya dikasih, tapi yang ujungnya digocei, dipegangin. Nah ini biasanya otot-ototan di sendal itu, orang Jawa ngomong di sendal. Yang narik itu setan, ditarik terus. Ditarik. Karena kita nggak pernah ngelepas, setan pinter. Di ujungnya bantal yang sebelah sana dipegang sama dia.
Sehingga ketika ditarik sama dia, kita ngikuti terus kan, ngikuti apa yang kita suka ini nih kan, ditarik terus. Kecuali kita lepas beneran. Nih Tuhan tak serahin keinginanku yang dibilang pasrah bongkoan. Geletak keplek tangan kita beneran nggak usah pegang apa-apa. Nah itu setan nggak punya akses untuk narik keinginan kita terus. Kalau kamu liatin itu ya di Yakobus 1 ayat 13 ini begini. Kalau kita dicobai kita nggak boleh bilang kalau itu dari Tuhan. Nah manusia dicobai itu oleh keinginan hatinya sendiri. Nah coba dari 13, 14. Yakobus 1 ayat 13. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Terus? dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia sendiri tidak mencobai Siapapun. Ya terus. Tetapi 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Dicobai oleh keinginannya sendiri. Terus? karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lihat, perhatikan. Keinginannya sendiri kan? Ya. Nah, karena dia diseret dan dipikat. Kalau sudah diseret oleh keinginan hati kita, kita nuruti terus nih. Terus dipikat. Dipikat itu ditaleni, diikat. Ya. Kalau kita sudah diseret dan dipikat oleh keinginan hati kita itu sendiri, ini akibatnya 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, begitulah itu proses. Maka kalau ketemu sama orang, ini loh, tiba-tiba mau nikah. Kemarin pagi itu ada orang ke tempat saya. Oh, Senin. Bu, ini menikah. Tiba-tiba mau menikah. Hah? Saya tuh kaget. Hah? Apa? Tiba-tiba mau menikah. Loh kalau bilang tiba-tiba mau menikah itu kenapa? Apakah habis diperkosa atau apa? Kok tiba-tiba? Kalau saya ini kan berarti ada prosesnya toh. Orang mau menikah tuh semua ada proses tahap perkenalan, ada tahap jalan bersama, pendekatan, ada prosesnya mulai dekat, mulai pacaran, ditembak ya. Terus udah mulai pacaran, mulai tunangan, baru nikah. Kalau menikah mendadak itu tuh yo enggak ya. Jadi selalu ada proses. Nah jatuh dalam dosa ini juga proses betulnya. Prosesnya yaitu dicobai, dimingi-mingi, kepingin, timbul kepingin, keinginan terus diseret oleh keinginannya, terus dipikat, mulai ditaleni, diikat. Nah, setelah terjadi itu, dimakanlah. Kalau sudah keinginan itu sudah menimbulkan dosa-dosa, yang apa keinginan yang sudah matang menimbulkan dosa, menimbulkan dosa kalau sudah matang itu menimbulkan maut, ya. Oke. Ih, detail banget jawabannya dan jelas sekali. Buat yang tanya kalau misalnya ada di bagian mana yang ingin detail lagi ditanyakan, silahkan ya 081225225949. Yang mau ditanyakan maksudnya ini jawaban udah jelas gitu ya. Tapi gitu ya, boleh. Karena kan kalau konseling itu seringkali gitu ya, Bu. Konseling. Betul. Konseling itu kalau kita udah kasih jawaban gitu pasti ada jawaban ulang gitu. Tapi kalau begini gimana? Ya. Nah, ya. Itu berarti orang itu belum menangkap. Kalau orang itu belum menangkap, apalagi orang kritis, dia kepengen tahu detail dan jelas. Nah, dia biasanya akan begitu.
Dia akan menanyakan lebih detail lagi, dia menanyakan lebih lebih ini lagi. Jadi buat Anda nggak apa-apa di sini gitu ya. Eh jangan dudukin bahwa kita nggak mau, nggak apa-apa, silakan. Tanyakan lagi lebih detail lagi di bagian mananya, boleh ya. Ini boleh ditanyain apapun kok. Jadi mau konseling tentang persoalan, boleh konseling atau ngobrolin soal pertanyaan Anda baca firman terus ada yang belum jelas atau Anda pengen ditanyain, silahkan gitu ya. 081225225949 masih dibuka atau 081575800949. 081225225949 atau 081575 575 80949. Lama-lama hafal kan Bu dengerin ini ngulangin nomor telepon. Loh, aku tadi lagi gini ya. Engko ning rumiku nak ngelindur, pasti metunin nomornya iku jus. Satu kali kamu ngelindur pasti 081225225949 081575780949. Aduh, saya tuh waktu temu pendengar itu aja sampai dihafalin sama sama Bu Iya Lena tuh kan. Bu Lena. Terus kayak di belakang tuh sampai bengong-bengong parah begini nih lu kamu kenapa? Ih, saya ngeliatinnya sampai bengong loh saya tuh. Oke, lanjut ya. Yang mau nanya silakan. Nah, karena ada banyak yang ini Ningrum ngomongin nomor teleponnya kecepatan padahal sebetulnya kalau yang dengerin terus pasti hafal langsung. Oke, dengerin Bu Elizabeth 081225225949 atau 081575780949. Oke, lanjut ya. Dia bertanya lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ningrum. Pagi. Ibu, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Oh, segnya satu. Alkitab itu di depan kita. Jadi standar kebenaran ini adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tangkap ya. Ya. Dari kemarin tuh saya lagi ngobrol gini, Ningrum. Mm-mm. Orang itu lebih suka melakukan ritual agama. Ya, suruh berdoa, suruh puasa, suruh melayani, suruh berendam di Kali Petuk ya yang terjadi dari 7 aliran sungai dilakoni, melayani sampai ke desa-desa dilakukan, tapi pas giliran cuman satu nih, Tuhan bilang gini, ampuni. Jika kamu hendak berdiri dan berdoa apabila ada sesuatu dalam hatimu terhadap sesamamu, tinggalkan doamu, ampuni. Sebab jika kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni, dosamu sendiri tidak diampuni. Tapi orang banyak milih mana Ningrum? Lebih suka yang melakukan ritual agama. Berdoa, pagi doa, siang doa, malam diikuti dengan setia, berpuasa terus rajin, melayani rajin, tapi pas giliran suruh ngampuni tidak mau. Ya. Ini ngeri loh Ningrum. Ya. Saya temukan banyak orang suka ritual agama, tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Padahal hal yang simpel. Ya. Nah, banyak kita ini yang lupa bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia. Tapi banyak orang yang masih mau hidup di bawah Taurat terus. Ya. Jadi kalau mau tahu apakah hidup kita udah berkenan sama Tuhan, cek sama firman. Ya. Ya. Ya.
Cari firman yang paling Anda nggak sukai. Maksudnya tahu ya, kalau cuman yang suka doa, yang suka pujian dan penyembah, itu sudah jangan ngeceknya, jangan ke situ. Coba Jangan itu cek lagi gitu ya. dengan yes, coba cek paling yang Anda paling benci, apa yang Anda paling nggak suka. Sudah cocok belum sama perintahnya, apa yang diajarkan Yesus, gitu aja. Ya, ya tadi. Yesus kan bilang gini, ampunilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya engkau. Nah itu sudah bisa belum? Kalau itu sudah bisa, wih, hidupmu pasti berkenan sama Tuhan. Ya. Ya. Atau kasihi musuhmu itu tadi gitu ya. Aduh, kalau misalnya justru yang sering kali kita baca firman perintahnya Tuhan terus kita ngerasa aduh kok susah ya Tuhan lah malah justru itu yang harus dilakukan. Betul ya Bro? Yes, betul. Iya. Kalau yang mudah-mudah ya gampang aja mungkin kita melakukan tapi justru kalau yang susah itu justru kita harus benar-benar itu adalah harus kita lakukan. Nah, standarnya berkenan atau tidak ya tadi sudah melakukan yang Yesus perintahkan atau belum gitu. Di sebentar. Yesaya Yeremia 9. Mm-mm. Coba ini ada enggak ya? Karena inilah yang berkenan kepadaku. Pokoknya dicari inilah yang berkenan kepadaku. Sebentar, kalau enggak itu di Yesaya. Coba, kalau Yeremia 9 itu yang di ayat 23 itu apa ya? Yesaya 9 ayat 20. Yeremia ya, Bu? Yeremia kok Yesaya. Um, Kalau Yeremia 9 ayat 23 itu bukan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Terus 24-nya. 24-nya maksud saya kalau ketemu itu betul enggak? 24 Oh, yang kusukai. Ayat ah 24-nya itu, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Itu kusukai. nah, ada yang kusukai gitu kan. Yang Hmm. disukai Tuhan itu apa? Dilihat ada banyak kok. Itu salah satu contoh aja. Ya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ya. Oke. Berarti orang yang suka juga mencintai hukum, itu hidupnya pasti berkenan sama Tuhan. Yang saya bilang banyak orang melakukan ritual tapi hidupnya tiap hari nabrak hukum. Hmm. Bisa ya diterjemahin sendiri lebih lanjut ya? Oke, Yes. silakan. Ini buat ada Gus Shali, pokoknya standarnya tetap Alkitab ya. Standarnya tetap Alkitab, tetap kebenaran firman Tuhan. Iya. Nah, hmm. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan. Pagi Bu Elis, pagi. Lagi. Mama saya tinggal di rumah sendirian, dijaga oleh satu ART. Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, ART ini rasis. Hmm. Dia menghalang-halangi mama saya dengar firman. Bagaimana mengatasinya, Bu? Dengan alasan bahwa dia merasa berdosa kalau dengar firman. Padahal mama saya itu Kristen baru, jadi belum kuat imannya. Terima kasih. Lo gimana? Ya dikeluarin toh. Cari cari ART yang Ganti. seiman dong. Hah? Betul nggak?
Ya, Karena ini karena mama ini baru loh, ya, kasihan. belum kuat loh. Mm-mm. Nah kalau dia baru kan sebetulnya dia butuh pembimbingan ART yang seiman atau yang nggak rasis, gitu kan? Ya, Betul nggak nih? Tapi betul. kalau sudah kelihatan dia frontal, yang sangat egois gini, loh dia kerja sama kita loh. Kok gak manut? Nah, kok jangan kita yang manut dia, malah kita manut sama dia gimana? Itu hak kita loh. Ya, Kecuali gini lah ya. Ya kalau cuman perkara makan gitu. Itu pun sebetulnya dia seorang asisten rumah tangga yang harus nurut cara kerja sama saya. mm-mm. Kebersihannya standar saya begini nih. Kan Ya, kita nggak bisa nurut dia. ya, betul. Jadi ganti aja. Ya, kalau saran saya dan Bu Eli sama sih kepikirannya, cari yang lain, Pak. Gitu ya, cari yang lain. Kenapa? Karena minimal gitu ya, minimal Mama itu diizinkan untuk dengar firman gitu ya, baca firman. Paling gampang kalau buat orang tua memang dengar ya, dengar dari radio, dengar dari rekaman YouTube misalnya gitu ya. Jadi kalau sampai dilarang itu kasihan, gitu kan? Lu juga nggak gitu, itu nggak mendidik. Dia kan Iya. seorang ART, ya kan? Dia kerjakan katanya asisten atau PRT, pembantu rumah tangga. Mm-mm. Namanya pembantu itu yang bantuin kita, bukan Nah, menghalangin kita. Kalau sudah menghalangi kita dan ngatur kita, itu bukan ART, bukan PRT, tapi tuan kita, majikan. ya, Betul nggak? betul, betul. Jadi harusnya ya kita yang ambil sikap dong. Orang banyak kok mau cari banyak. Apalagi kalau ini tahu nih mamanya lagi gitu. Sekarang gini aja dia udah berani ngelarang. Nanti kalau mama mau pakai barangnya, mau makan apanya dilarang terus gimana dong? Ya. Nggak boleh. Enggak, udah ambil keputusan cari yang lain. Atau begini, ini rumahku, ini aturanku. Kamu mau nurut, Nah, tetap di sini. Jadi ada ketegasan ya, Bu? iya dong. Betul. Karena nih mamahnya kan baru, biasanya dia masih menyala-nyala, dia sangat haus gitu kan ya. Iya. Pengen denger, pengen baca, pasti akan ada jadi seperti itu gitu kan. Nah, Jadi, iya. bikin aturan dengan tegas. Kamu masih mau di sini, ya kamu ikut aturanku. Gitu. Tapi kalau sudah tahu orangnya beginian, nanti kalau mamanya diapa-apain lebih repot. Kalau saya bilang sorry Mbak, aku nggak cocok. Hmm, betul. Jangan cari perkara gitu loh. Kecuali dari awal ya. Dari awal kita terima dia, kita bilang lain ladang, lain belalang, lain Hmm, majikan, lain aturan. kan. Kamu kerja di sini sama saya, kamu ikutin aturan saya begini. Kalau mau silahkan. Kalau enggak ya udah Ya. di awal. Tapi kalau ini sudah terlanjur, saya Hmm. terlanjur masuk ya udah langsung dialihkan aja atau ini dipakai Anda terus mama dikasih yang baru atau dikasih punya kita dikasih mama. Lo kalau sungkan ngeluarin dia ya Ya. caranya gitu ditukar lah. Tukar tugas. Tapi dia berani berani melarang majikan itu apa karena dia sudah lama atau dia baru ya? Kan biasanya kalau kalau yang baru kan mungkin agak sedikit sungkan-sungkan gitu ya, Bu. Iya, Biasanya itu ya. mungkin ini pembantu lama kah? Ya, jadi dia sudah merasa merasa dekat gitu ya. Terus kemudian dia berani untuk ini gitu kan, untuk mengatakan yang melarang-larang istilahnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya mungkin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jawabannya itu sih. Lanjut. Semoga jelas ya. Tapi kalau belum jelas boleh deh.
ngobrol lagi. Tapi kalau ini tadi yang kita tangkep sih sebetulnya seperti itu. Solusinya cuma itu. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Tolong dijelaskan Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 tadi sih sebetulnya ayat yang tadi sebelumnya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini sebetulnya dengan kata lain jangan sombong nggak sih Bu? Bentar. Halo Bu. Oke. Halo Ibu. Ya, yang mau nanya boleh loh. Silakan. Saya nggak mau ngulangin nomornya ah. Ya mau bertanya silakan 081 tetap aja nggak mau ngulangin nomornya tetap dibacain 081 225 225 949 atau Sekarang yang 081. bacain saya aja. Oh gitu. Bu ini Bu, tolong dijelaskan Eh, Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 itu tadi kan beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang ya, kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini artinya jangan sombong nggak sih Bu? iya betul. Jangan sombong. Jangan gini loh. Mm, Bermegah tuh karena kebijaksanaan gini. Aku dengan orang bijaksana. Buat aku tuh kecil, misalnya gitu. Dia mm, jadi sok banget. Kayaknya dia itu orang yang paling bijaksana. Terus mm, misalnya bermegah karena kekuatan atau kemegahannya. Terus atau kekayaannya. Wah, dumai aku kecil. Alah wes kabeh iso gitu. Itu mm, ndak boleh. Ndak boleh sombong lah. mm, Pokoknya nggak boleh sombong karena kekayaannya, pamer, terus pakai duit kayaknya. Alah, uang kecil, susuk, ya kembalian kecil. mm, Alah wes beno, misalnya gitu. Terus makan ini, yang sering kali terjadi itu ketika kita makan di rumah makan. mm, Sisa ini, terus mm, gini, ini dibungkus pas sesenjar ke. Wes gerek, nah enggak usah tinggal gitu. Padahal walaupun kita kaya, diberkati Tuhan, tapi kita ini kan harus menghargai. Dibungkus aja sisanya ya, dikasih nanti di rumah kan ada ART, PRT kita yang mau atau enggak dikasih aja bungkusannya ke tukang parkir atau orang masih banyak orang yang mau asal itu enggak diacak-acak loh ya ya betul. makanannya bersih itu masih enggak apa-apa tapi ada banyak orang itu sombong, jujur-jujur sombong karena makanan, Mm, makanan nggak dihabisin. Itu ngeri. mm, mm, Nganggapnya kaya itu nggak ada artinya misalnya. Ya ya, intinya kesombongan lah. ya. Ya betul. Eh, ini sih udah jelas gitu ya, udah sekali. Mm-mm. Cara nggak sadar tuh kadang-kadang kita berlaku seperti itu sih, ya. Atau Iya, misalnya yang paling 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 ngeri itu misalnya kita tuh merasa bahwa kita udah ngerti gitu ya. Kita paling merasa paling udah ngerti contoh gitu ya. Eh ini pernah Ibu dulu pernah bahas soal ini kayaknya. Ketika kita ke gereja terus kita dengar firman, aku tuh udah tahu gitu. Itu tuh itu tuh paling ngeri sebetulnya ya Bu ya. Kita merasa bahwa kita iya, udah ngerti. Terus kemudian kita nggak iya, menghormati firman yang sedang disampaikan. Itu gimana Bu? iya, betul. Terus gini orang itu lagi ngomong, Mm, tapi kita tidak menghargai. Kita ya. terus gak mau denger. Alah, opo to kui misalnya Mm, gitu lah. Alah, mm, padahal dengan firman yang sama, mm, kejadiannya, pengertiannya
Bisa Bisa berbeda. berbeda yang dialami orang itu. Makanya kenapa kita ini perlu tetap rendah hati. Selama firman itu disampaikan, kita nggak boleh, kui gitu, nggak boleh. Ya. Karena firman yang sama itu bisa dialami dengan orang lain dengan hasil yang berbeda karena pewahyuannya berbeda. Masalahnya itu. Ya, betul. Jadi memang itu eh ini bisa dibilang tantangan nggak sih untuk kita selalu rendah hati? Karena godaan untuk alah gitu ya, itu tuh banyak banget, Bu. Loh iya, makanya kan Tuhan ngajar. Tuhan itu Roh Kudus diberikan dalam hati kita itu sebetulnya apa sih tujuannya? Mm, Supaya kita ini hidup berpegang kepada perintah dan tetap melakukannya. ya. Itu untuk apa? Menjaga hati, Mm, menjaga hati kita. Karena kita ini gampang kepleset dengan hal-hal yang kecil-kecil gitu loh Ningrum. ya. Orang itu terpleset justru bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil yang Kerikil, kecil. kerikil cili. Sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap nggak ada apa-apanya, justru kita tuh malah justru nggak waspada gitu kan ya. Iya. Nah, ini sih sebetulnya yang paling penting untuk kita terus tetap menjaga itu. Tapi, aduh, iya sih. Kalau Rikra udah ngomong begini tuh artinya tuh benar-benar kalau buat saya sendiri juga itu tantangan banget untuk tetap bisa bisa oh Tuhan gitu ya. Oh Tuhan. Yes, lanjut. Ada yang kirim WhatsApp lagi nggak? Belum ada. Ya Semoga udah jelas tanya ya. aja. Semoga jelas ya yang disampaikan ini, apa yang dibagikan ini eh, buat Anda yang tanya dijawab. Semoga jelas ya. Jelas dan jelas. Ya. Jelas bukan bablas ya. Yes. Kalau bablas itu kita nggak paham, terus kita nggak tahu gitu kan. Terus habis ini kita nggak inget apa yang dibahas gitu. Buat yang mungkin Betul. lagi dengerin kita, Bu Lili Andi, apa kabar? Harus buat Anda, Gujo Shali. Ya mungkin sekilas lagi dengerin good news gitu ya, lagi nyetir, terus dengerin ini apaan sih? Kita lagi bahas pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda yang bertanya, kami akan jawab gitu ya. Entah itu pertanyaannya dari firman Tuhan, entah itu pertanyaannya tentang kondisi em, anda gitu ya, atau apapun itu gitu ya, silahkan Anda bisa bertanya kepada kita. Jadi kirimkan WhatsApp-nya, nomornya sudah. Nah, Dan atau yang lagi simak kita di Facebook dan juga lagi dengerin kita pagi ini, yuk kalau mau tanya silahkan. Boleh. kadang-kadang yang ningrum ya dalam kehidupan ini kita sendiri ini juga ngadepi, apalagi kita yang suka ngajar, yang suka Yes. khotbah, yang kita sendiri yang suka nasehatin orang. Kita sendiri yang juga yang sering kali dapat tantangan, cobaan. Ayo, kowe iso ngajar, iso nglakoni ra? Ojo jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Itu sering kali ningrum. Ya, justru kadang-kadang kita tuh yang pertama kali ujiannya itu udah duluan. Iya, saya ini sering kali ngadepin hal itu. Dan Hmm, saya sering kali diremehin orang. hmm. Saya sih diem aja. Saya ngucap syukur. Misalnya nih, ini yang gampang nih sama suamiku sendiri nih ya. Setiap kali misalnya
ada orang minta nomor telepon atau mau ngasih sesuatu ke saya. Nggak pernah dikasih ke saya ring room. Dikasih ke tangan suami saya. Nomor teleponnya berapa? Dikasih ke suami saya. Gitu kan? Oh ya udah. Harusnya kalau dibacain sama saya sekali, saya nangkep. Nanti kalau saya cari, saya masih ingat. Paling enggak nomornya ingat gitulah ya. Ini kejadian beneran sama saya. Kenapa orang nggak mau kasih ke tangan saya, lebih suka dikasih ke suami saya, anak saya, adik saya, yang matanya kelihatan, nganggapnya Elizabeth nggak kelihatan. Ya udah, saya sih nggak masalah, buat saya nggak ada problem. Tapi kalau saya tidak telepon, jangan salahin saya. Karena saya sering kali gini, yang nomor telepon tadi orang ngasih nomor teleponnya mana ya yang ya? Aduh, gak ngerti aku nang di. Sampai saya banyak dikasih bingkisan. Bungkusan apa isinya aku juga nggak tahu. Saya tanya, yang kemarin dikasih tante itu di mana ya yang? Aduh, yang mana aku nggak tahu. Itu kan? Ya betul. Semua yang dikasih barang tidak sampai ke tangan saya. Walaupun dititipin suami saya loh ya. Ketika suami saya meninggal, saya bongkar-bongkar kamar gudang, lemarinya dia. Masya Allah, semua barang itu ketemu masih dalam segelan. Dan semuanya sudah expired. Tidak ada yang bisa saya pakai. Karena ternyata isinya hand body, kosmetik. Ternyata nih, karena suami saya itu bukan tipe orang yang inget dan suka ribet gitu loh. Pokoknya sampai rumah koper dibongkar pembantu saya, ya sudah. Mau dikasih kemana dia nggak tahu, apalagi itu bukan punya dia. Banyak itu yang masih utuh dalam kondisi bungkusan tapi sudah nggak kepake. Karena di perjalanan udah lupa gitu ya. Iya, tipenya gitu loh. Nggak bisa nyalain. Terus kadang-kadang, satu kali nih, yang goda saya bukan orang lain. Justru kadang suami saya, orang adik saya, orang dekat saya lah ya. Ini, ketika satu kali saya ngisi retreat ini. Pesertanya semua sarjana Kristen Indonesia. Dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru-paru, dokter mata, pokoknya semua sarjana. Ingat cerita. Sampai di tempat dikasih buku panduan. Suami saya bacain, dia bilang ini, yang tak bacain yang pembicaranya. Dia baca Profesor Doktor titik. Profesor Doktor titik. Dokter Insinyur titik. Pokoknya semua punya titel paling sedikit 2 titelnya nih Rum. Terus di ujung-ujungnya dia bilang gini. Yang terakhir Ibu Elizabeth. Tidak ada titelnya sama sekali. Di RS saja nggak ada, di rumah saja. Gini, yang terakhir Ibu Elizabeth. Suami saya ngomong gitu. Saya ngerti nih maksudnya dia nggoda saya. Dia kepengen nunjukin saya bahwa semua pembicara itu punya titel. Cuman saya yang nggak punya titel apa-apa. Saya senyum. Saya cuman senyum ketawa. Ih, keren Tuhan. Semua punya titel, aku yang tidak punya titel apa-apa. Puji Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi di akhirnya itu semua yang ngeremehin itu ya. Makanya gini, ini nih hukum Tuhan. Orang kalau direndahin itu jangan takut. Jangan marah, jangan tersinggung. Karena hukumnya itu barang siapa direndahkan, dia justru akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri, dia justru akan direndahkan. Ini saya ngalami bolak-balik nih. Di Kalimantan pertemuan
hamba Tuhan se-Kalimantan. Pembicaranya keren-keren. Cuman aku yang biasa saja. Tapi yang luar biasa, selalu tuh ada surprise yang Tuhan berikan. Ya. Kenapa? Karena saya nggak marah, Ningrum. Ya. Saya nggak marah. Sampai pada akhirnya di seminar itu setelah saya sampaikan ada acara apa jenenge yang masuk ke kamar sendiri-sendiri. Saat teduh. Apa namanya? Saat Bukan, teduh. bukan. Yang terus ada kelasnya sendiri-sendiri itu loh. Oh, Workshop. kelas workshop. Oke, kirain kamar. Nah, setelah dibagi kelasnya yang punya titel 2, 3, 0 semua ngantri tempat saya. Itu ya, berkali-kali loh saya ngalamin hal begitu. Sampai akhirnya panitia tuh bilang begini, Bu Elizabeth, kami minta maaf, kami mengaku dosa. Sebetulnya di acara retret Sarjana Kristen tahun ini sebetulnya andalan kami adalah yang disebut titelnya 3 di depan. Tapi maaf Bu, ternyata yang nggak kami duga. Dia nggak duga ternyata yang nggak punya titel apa-apa yang luar biasa. Tuhan Yesus itu tuh dahsyat. Makanya ya ikut Tuhan Yesus itu hidup dalam kasih karunia itu cuma satu yang penting. Sangkal diri, pikul salib, matiin dagingmu. Maka Kristus itu akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita dagingnya kita yang mencotot terus, kita malah nggak ngelihat apa-apa. Orang nggak ngelihat Kristus dalam hidup kita. Ya. Ya. Ya itu dia. Jadi senang sih justru direndahkan orang itu, dihina orang itu paling asik loh. Karena kita sendiri nantinya akan ngelihat Tuhan itu belain kita kayak apa. Maka saya kalau ngelihat orang Kristen dihina, direndahkan, marah, bingung saya. Apalagi pendeta baru direndahkan, dihina aja, udah marah-marah, puji Tuhan. Bingung saya. Ini yang dimaksud Ibu dagingnya mencotot itu. Dihina, ngamuk, baru Yes. direndahkan, emosi. Nggak digubris, nggak Langsung dilayani, nggak marah. disambut, marah. Nah itu loh dagingnya mencotot terus. Ini tuh contoh kecil gitu ya. Ini saya dulu gitu ya, dulu. Antrian dilewatin orang atau disamber orang kita ngamuk gitu ya. Itu loh dagingnya mencotot gitu. So kalau itu yang terjadi ya udah dinikmatin ya. Disyukuri. Oke, pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Apa arti ayat dari 1 Korintus 15? Sebentar. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dan ini dulu ya. Kerajinan tidak sia-sia. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya. Ya itu gampang. Ya itu. Nggak usah apa yang tadi dibilang ya. Berdirilah teguh. Yes, jangan goyah. Ya kan? Ya. Jangan goyah. Dalam pelayanan itu banyak sekali tantangan. Dalam mengikut Yesus itu tuh banyak sekali tantangan dan masalah. Tapi kita ini harus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Jangan goyah. Kerajinan kita pun kalau kita udah nggak teguh, kita nggak tekun,
kita nggak kuat, pasti kita goyah. Ya. Kalau sudah goyah, kerajinan kita jadi kendor. Ya. Males-malesan mengerjakannya. Ya kan, kalau sudah males-malesan gitu, ya udah semua yang kita kerjakan sia-sia. Tapi kalau kita berdiri teguh, kita tetap tekun, ada di atas kebenaran firman, ingat jerih lelah kita ini gak ada yang sia-sia loh. Semua diperhitungkan sama Tuhan loh. Perkara kecil-kecil gini nih semua diperhitungkan Tuhan. Ya. Jadi itu tadi jangan goyah. Terus ada satu lagi. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu Ya. perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang Nah, arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu maksudnya apa ya, Bu? itu ya gampang banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini saat ikut, kita harus jadi terang dan garam dunia. Maka dinasihatkan di situ, jadilah anak-anak terang. Bagaimana kita bisa jadi anak terang? Tadi yang pertama 15 tadi, ulang nih grup. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan Perhatikanlah dengan bagaimana seksama. cara. Bagaimana kamu hidup. Nah, hidup kita ini gimana, kita harus perhatikan loh. Kita nggak bisa merhatikan hidup orang lain, tapi kita harus memperhatikan cara hidup kita sendiri. Bagaimana kita hidup ini loh, cara kita hidup ini gimana loh. Ya. Kalau saya itu terus jujur loh ya, nginget gitu loh. Kadang nih ya, kalau sudah mau misalnya nih mau besuk orang gini ya, kita besuk orang dandanan kayak bintang film, mau masuk podcast YouTube aja dandannya kayak bintang film. Sebetulnya itu tujuan kita ini apa tuh ya? Yang penting itu kan, yang penting itu tujuannya itu berita firman itu tersampaikan. Ya. Kadang kalau kita nggak merhatikan cara hidup kita, bagaimana kita hidup dengan seksama, perilaku kita dengan pembantu, sikap kita dengan anak, dengan teman, apapun itu kita harus perhatikan cara hidup kita. Kehidupan kita tuh kita harus perhatiin. Ya. Kalau saya memang rodok mendetail sih. Kadang-kadang saya dapat berkat, pasti dibilang gini, mana teman yang ngasih saya gelang misalnya. Gelangmu mana Lis kok ndak mau pakai? Saya itu sekarang hari-hari ini kayaknya saya ini kalau pakai gelang kayak begini nih kok saya nih nggak pantas ya. Orang lain aja susah. Masa aku menganggu gelang kerompiong-kerompiong, tanganku cincinan kan. Misalnya begitu. Itu tuh buat saya itu saya tetap perhatiin loh, Ningrum, hal kecil. Ya. Ya. Terus yang kedua, perhatikan bagaimana kita hidup. Ya sikap kita, perkataan kita, perilaku kita, itu kita harus perhatikan. Jangan kita bisa merhatiin orang lain, tapi kita sendiri jalan itu gak lucu. Yang Tuhan mau, kita harus memperhatikan diri kita. Hidup kita sendiri. Gimana? Kehidupan kita ini gimana? Sudah kita jadi pelaku firman atau belum? Atau kita cuman pinter nasihatin orang tapi kita sendiri nggak ngelakoni, itu nggak boleh. Terus yang kedua Ningrum, apa tadi? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, banyak orang bebal. Jangan hidup kita ini seperti orang bebal. Sudah ngerti tapi jalanin. Misalnya kemarin saya ketemu dengan orang yang saya 10 tahun nggak ketemu sama saya. Dia ngajak saya tur. Misalnya ngajak saya tur ke satu negara yang lagi banyak masalah.
lagi perang dan banyak orang diculik. Terus dia ngajak saya. Saya bilang gini, sorry, kalau saya sudah nggak waktunya ke sana. Itu kan. Terus dia bilang gini, aduh kalau saya ini merasa begini ya, kasihan ya, orang mau berdoa aja kok nggak bisa. Aduh orang mau begini di sana kok nggak bisa. Saya bilang gini, loh maksudmu ini apa? Bukankah Tuhan sudah bilang, kamu tidak akan menyembah ke gunung A, ke gunung B. Yohanes 14 itu bilang, satu kali kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu nggak nyari tempat loh. Mosok mau sembahyang weleren lu ngosek di satu tempat, apa di tempat yang lain nggak bisa. Sekarang nih kalau kamu udah tahu nih, ini jujur nih ngomong. Kamu ngajak ke sana, kamu dapat duit kan? Ya. Nah, kamu mikiri dirimu sendiri kan? Kalau sampai terjadi apa-apa, yang mau nanggung resiko siapa? Saya ingat Alkitab itu bilang loh, orang benar itu ketika mendengar kabar celaka dia menghindar. Ya. Tapi orang bebal itu akan jalan terus. Sekarang kalau kita sudah dikasih tahu nih negara ini lagi perang. Negara ini lagi ngalami ada banyak penculikan dan ada banyak hal. Kalau kamu betul harusnya kamu diajak, Pak, ayo kita mau bawa rombongan pergi ke harusnya Anda yang berkata, maaf, jangan pergi dulu ya. Kita tunda karena di sana lagi perang. Karena di sana lagi ada masalah. Tunda dong. Oh enggak apa-apa kok kita udah. Loh enggak apa-apa di sana. Tapi rombongan berkata. Mereka di dalam kamar enggak bisa kemana-mana. Terus tujuannya pergi ke sana terus buat apa? Ini kadang-kadang hidup kita ini kayak orang bebal. Ngerti tapi sengaja. Nangkep nih Rum. Ini Nangkep. jangan seperti orang bebal, tetapi harus apa? Seperti orang Di arif. situ. Seperti Jangan orang seperti arif. orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, tuh. Banyak nggak orang bebal? Banyak. Sudah percaya Yesus loh? Iya. Hal yang gampang, hal yang mudah. Saya nih barusan kemarin lagi ngomong nih sama tamu. Saya bilang gini, satu kali saya tuh dijemput papi saya. Papi saya itu jemput saya dari sekolah, tapi sambil bawa murid yang belajar setir mobil. Di jalan raya, tiba-tiba papi saya itu pegang setirnya dibanting ke kiri, direm ke sebelah kiri ke jalur lambat. Muridnya ini marah. Om, kenapa? Aku kan benar. Kenapa? Aku ditarik dan direm mendadak begini di samping. Papi saya jawab begini. Memang kamu benar. Tapi kamu lihat itu lawan kita yang berlawanan arah, ini kita ke utara, dia ke selatan. Dia sudah keluar dari jalur, masuk ke jalur kamu. Kamu masih mau tetap ngotot, aku benar. Terus kamu mau terus terjang. Kamu cari mati. Papi saya bilang gitu. Kamu cari mati. Muridnya diem. Lah kan aku benar, Om. Betul kamu benar. Tapi ketika kamu ngelihat musuhmu itu sudah salah jalan, kamu harusnya menghindar. Bukannya kamu terus bawa tabrak loh, mati. Golek mati. Terus papi saya itu ngomong gini, Ningrum, kamu tahu
dalam hidup ini sering terjadi. Kita hidup di dunia raya. Kita tidak bisa minta orang lain ngerti kita. Tapi kita yang harus ngerti orang lain. Itu papiku belum Kristen. Tidak pernah baca Alkitab. Tapi papi saya itu bisa mikir seperti itu. Dan setelah saya punya Alkitab, saya ngerti apa yang dikatakan Amsal. Orang benar ketika mendengar kabar celaka, mendengar loh, ini ngadepi loh, ini yang di papi saya itu ngadepin, tapi kita seringkali nabrak, tetap jalan karena merasa aku benar. Ya. Itu namanya nggak bijaksana, bebal gitu loh, ya. Terus lanjut apa itu Ningrum? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari waktu-waktu ini adalah jahat. Nah, saudara, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Maka gunakan waktu ini dengan baik. Nggak banyak orang bisa memanage waktu. Makanya tadi kemarin siang saja saya masih ngomong dengan beberapa teman-teman. Kita ini harus bisa memanage waktu. Menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Karena ada banyak orang menganggap waktunya habis terus, tapi karena waktunya dipakai untuk merokok, waktunya dipakai duduk hanya untuk baca koran, mainan HP, waktunya dipakai duduk untuk nonton TV, ngobrol nganggur karu-karuan. Saya pernah ngajak Pak Lurah dengan anak-anak kaum muda desa, 150 orang berangkat desa. Saya ngajak mereka seminar apa tentang manajemen waktu, memanage waktu. Loh, buat saya nih waktu padat sekali, nggak ada jedanya. Tapi kok ada banyak orang nganggur. Kenapa? Karena nggak mau memanage waktu. Saya ini ya, misalnya nih, ini cuman contoh. Misalnya nih, saya tahu nih, hari ini waktu saya tamu nggak habis-habis. Saya ngajaki makan orang. Saya dalam perjalanan, saya sudah telepon rumah makan. Tolong siapin makanan begini. Saya datang, saya langsung duduk, makanan sudah siap. Kenapa? Karena waktu saya sedikit. Habis ini saya mesti jalan, pindah lagi ke tempat. Jadi sebelum saya sampai di tempat, saya pasti akan telepon. Saya mau masuk rumah, saya pulang. Begitu naik di flyover, udah mau deket, saya udah telepon anak saya di rumah. Tolong bukain pintu, siapin ini bla 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 bla. Jadi saya datang sudah misalnya saya mau minum apa, mau ngapa, itu semua sudah siap. Karena apa? Waktunya yang sudah sangat singkat. Ini saya prakteki dengan kehidupan saya hari lepas hari. Jadi saya kerja ini nggak pernah buang waktu. Habis ini mau apa? Habis ini mau ngapain? Habis ini apa? Jadi ketika saya ngerjain A, otak saya udah mikir B. Saya ngerjain B, otak saya udah ngerjain, sudah mikir C. Lagi ngobrol sama orang sudah ngerti nih, saya udah mau belok. Saya udah langsung telepon. Saya mau ngapain di rumah, saya sudah suruh siapin. Nah itu waktunya nggak terbuang sia-sia. Karena waktu-waktu ini waktu yang jahat, waktunya udah singkat, waktunya jahat. Kalau Anda dengerin, ya, waktu-waktu ini waktu yang jahat, begitu banyak. Kemarin tuh ada kejadian anak kandung bunuh mamanya sendiri di Semarang. Anak sendiri di kapan hari di mana bunuh gara-gara apa? Minta HP nggak dikasih, mamanya lagi telepon dipukul dari belakang. Ya inilah begini-begini, ini waktu yang jahat. Jadi gunakan waktu itu dengan baik, ya. Itu ya, sudah sampai 17 ya Ningrum, 15, 17 itu. Itu 16, Bu. 17-nya itu, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Karena waktunya sudah sangat
singkat dan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kita harus bisa menggunakan, kita harus pinter, jangan bodoh. Nggak bisa kelelat-kelelet tuh nggak bisa. Harus kerja itu praktis, efektif, dan efisiensi. Harus. Saya lagi ngajar anak-anak saya selalu bilang gini, orang kerja harus kerja keras. Nggak ada orang kerja nggak keras. Kerja harus keras, kerja keras. Tapi kerja keras harus ikhlas. Kalau orang kerja keras nggak ikhlas, ngomel. Ya. Tapi nggak cukup orang kerja keras dan orang kerja ikhlas. Orang itu harus kerja cerdas. Sudah kerja keras, hatinya ikhlas. Tapi kalau nggak kerja cerdas, diseneni, diomelin. Sudah capek, udah ngelakuinnya dengan hati, nggak kerja cerdas, ya masih diomelin. Dan orang kerja nggak tuntas. Harusnya orang kerja keras tuh pakai otot, orang kerja ikhlas tuh pakai hati, orang kerja cerdas tuh pakai otak, pakai pengertian, orang kerja tuntas harus dengan penuh perhatian. Kalau nggak diperhatiin, ya udah kerjaannya nggak tuntas. Oke, jadi manfaatkan dengan baik. Kita jangan bodoh, tapi kita harus pinter memanage waktu. Kita harus pinter menghadapi semuanya dengan apa tadi? Jangan bodoh, tapi apa tadi terakhir? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yaitu paling penting tuh mengerti kehendak Tuhan. Sebetulnya apa yang kita kerjakan semua, ujung-ujungnya apa sih yang Tuhan mau? Supaya kita hidup kita jadi berkat buat orang lain. Oke? Tuhan berkatin ya. Ya, jelas ya. Semoga jawabannya. Tapi ini udah detail banget sih Ibu jawabnya. Bu Elis udah jawab detail sekali. 10, 2, 3, satu pertanyaan lagi ya Bu. Yo. Selamat siang Bu. Di dalam Matius 7 ayat 24-27. Oke, Matius 7 itu adalah Dua tentang macam dasar. yes, dua macam dasar. Bu, di situ kan ditulis yang tidak melakukan firman Tuhan atau apa sih itu? Bentar. Ya. Betul ya? Yang mendengar tapi tidak melakukan. Kan ya. Yang mendengar tetapi tidak melakukan rumahnya roboh. Apa Yes. hubungannya, Bu? Tidak melakukan firman Tuhan dan ketahanan terhadap badai. Loh. Ini kan bicara tentang rumah iman kita. Ya. Digambarkan ini dua macam dasar. Orang yang mendengarkan firman dan melakukannya itu dibilang orang bijak yang seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Saya pernah mainan di padang gurun di Dubai. Itu begitu masuk ke padang gurun, itu roda mobilnya langsung digembosi semua. Jadi mesinnya dihidupkan, tapi jalannya tanpa ban, tapi pakai peleknya ban. Jadi bisa meluncur tuh mobil seperti ya kayak di jalan raya, tapi kenapa bannya digembosi? Karena kalau bannya tetap menggelembung, ada anginnya, ya nggak jalan. Ada anginnya, nggak jalan justru. Kayak orang meleset terus loh, kayak mobil selip, ngerti ya? Nah, saya itu turun dari mobil di padang pasir itu tuh saya turun karena saya mau ke toilet, ya. Ketika saya jalan, rasanya saya ini sudah jalan. Orang tekan-tekan, ternyata saya itu jalan di tempat. Jadi kepleset terus. Yang saya injek itu pasir. Jadi kayaknya itu meleset terus gitu loh Ningrum. Nggak nyampe-nyampe. Nah, orang bodoh itu diumpamakan membangun rumah di atas pasir.
Ujiannya kalau kita perhatikan di ayat 24 sampai 27, ujiannya sama enggak? Sama. Orang bijak dengan orang bodoh itu ujiannya sama. Apa? Satu, hujan. Dua, banjir. Ketiga, angin. Hujan itu bicara masalah yang datang bertubi-tubi. Banjir itu sehingga masalah yang datang bertubi-tubi buat kita ini mau tenggelam. Maka seringkali kita ngadepin masalah seringkali gini. Ya, masalah satu belum selesai sudah datang lagi. Pernah Anda mengeluh panggilan gitu? Sering. Dan Anda kan sering berkata begini, koyone sampai ke hidung, masalah ndak selesai-selesai, kok sampai kayak sudah melepek sampai menutup hidung. Itu berarti banjir itu masalah itu yang nggak selesai itu nimbun terus sampai kayaknya itu sudah mau buat kita ini nggak bisa nafas. Ya. Dan angin itu bicara tentang gosip. Angin itu bicara tentang gosip. Angin itu bicara tentang komentar orang. Angin itu bicara tentang pendapat orang. Itu yang terjadi. Biasanya dari hujan, banjir yang banyak merobohkan itu justru angin. Seringkali iman kita ini gogrok itu hanya gara-gara pendapat, perkataan, komentar orang. Itu betul. Ya. Saya ngadepin hal itu berkali-kali. Ketika mata saya buta, saya kokoh, saya tegar tentang diri saya sendiri. Tapi yang hampir buat saya tidak tahan itu karena orang bilang begini. Elizabeth iku kenapa motone ora ketok dosane apa? Digosipinnya, oh dia cari kesempatan itu dia pura-pura buta untuk cari uang. Oh, aku digosipin yang macam-macam. Nah, komentar orang ini yang seringkali bisa membuat kita goyah. Ketika suami saya meninggal, balik lagi. Masalah yang saya hadapin banyak. Tapi yang paling berat itu sebetulnya apa komentar orang. Kenapa ya suaminya Elizabeth meninggal? Kenapa ya kok enggak ditolong? Dosanya apa? Balik-balik itu yang ditanyakan tuh dosanya Elizabeth. Mereka lupa bahwa Elizabeth itu hidup dalam kasih karunia. Memang Elizabeth itu dulu berdosa. Tapi dosanya sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Dan dosanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Nangkep kan? Ini orang kalau nggak dengar firman, tidak direnungkan. Ketika dengar dan ditanya dosanya apa? Kenapa ya dosanya apa? Itu kayak kita ini diintimidasi dengan setan. Setan kan selalu gini, kamu nggak layak terima mujizat. Kamu nggak pantas terima pertolongan Tuhan karena kamu berdosa. Yang diingatkan itu dosa terus. Padahal hidup dalam kasih karunia. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena iman kita kepada Kristus. Ya. Jelas nggak Nining Rum? Jelas, Bu. Jelas. Jadi kalau kita ini dengar firman, tidak kita lakukan, kita dikasih contoh seperti bangun rumah di atas pasir. Yang satu kali ada masalah, ada persoalan, dengar gosip, dengar komentar orang, ambruk iman kita. Robohlah iman kita. Maka yang Paulus bilang di Kolose, kita ini harus berakar dan dibangun di atas dasar yang benar. Nah, dasar yang benar membangun rumah adalah dasarnya bukan pasir, tapi batu.
Yesus adalah batu penjuru. Jadi kalau dasarnya Yesus, firman yang hidup, bangunan Anda akan kokoh dan kuat. Jangan pernah membangun iman kita di atas kata orang, pendapat orang. Tapi bangunlah iman kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ini closing yang keren banget sebetulnya dari satu perikop. Kita sering baca, kita sering dengar, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa perbedaannya hanya satu sebetulnya. Melakukan. Betul. Ya kan? Gak ada bedanya loh, persoalannya sama, masalahnya sama, bedanya cuma satu. Melakukan. Ujiannya sama, Yes. tantangannya sama, cuman ke satu, nggak mau ngelakuin. Ya. Tapi hasilnya fatal. Hasilnya fatal, betul. Nah, melakukan ini tadi di awal balik lagi. Mulai ujinya dari mana? Dari yang paling kita nggak suka. Kalau ada khotbah ampuni, kita langsung, aduh, kok suruh ngampuni lagi? Nah, itu yang harus mulai awal justru. Yes. Iya, puji Tuhan. Oke, terakhir Bu, seperti biasa di terakhir di hari ini buat pendengar. Yang barusan WhatsApp saya simpan buat minggu depan ya. Maafkan karena waktunya ini sudah 10:32 menit. Iya, puji Tuhan. Seperti yang kita selesaikan di saat ini. Jangan lupa baca firman. Ya. Mengertilah bahwa kita tidak lagi hidup di bawah Taurat, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Bukan kekuatan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kita percaya Yesus hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi lakukan aja apa yang Yesus mau, suruh ngampuni, ampunin aja. Karena Yesus bukan ritual, tapi relation, hubungan, dan gaya hidup kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bu Elis, terima kasih buat hari ini. Amin. Tuhan berkati Ningrum. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Yuk. Ya, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, untuk yang barusan kirim pertanyaan, dan saya simpan pertanyaannya buat minggu depan ya, karena waktu kita sudah habis di hari ini. So, selamat lanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa.